Diketahui sebuah segitiga OP1P2 dengan sudut siku-siku pada P1 dan sudut puncak 30 derajat pada Q. Ya, kita gambar segitiganya ini seperti ini ya. Nah, kita buat segitiga. Nah, kita buat P2 ya, siku-sikunya di sini. Dan berarti puncaknya itu adalah di sini O ya. Dan di puncak ini dikasih tahu di soal sudutnya itu 30 derajat, sehingga di sini 60 derajat dong ya. Nah, ini P1-nya. Selanjutnya dibuat lagi siku-siku ya, yang dimana OP1-nya itu sebagai sisi miring. Ya oke, jadi kita buat segitiganya lagi untuk OP2 P3 ya. Tapi di sini OP1-nya sebagai sisi miringnya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yuk kita buat tarik garis seperti ini. Nah, terus siku-sikunya katanya di mana nih? Di OP1, di OP2 P3 ya. Jadi kita buat namain dulu ini P3-nya. Nah, jadi cocok ya. OP2 P3 itu adalah siku-siku. Oke ya, di sini. Nah, terus udah gitu puncaknya P2O P3. Nah, perhatiin titiknya P2O P3 juga 30 derajat. Jadi udah cocok gambar ini. Nah, selanjutnya kita buat lagi segitiga OP3 P4 dengan OP3-nya sebagai sisi miring. Jadi siku-siku di sini dong ya, karena depan siku-siku itu adalah sisi miring, ya. Nah, selanjutnya ini puncaknya yaitu di sini kasih tahu bahwa OP3 P4 sebesar 30 derajat. Ini salah ya. Harusnya sudutnya P3O P4. Baru benar diapitnya itu 30 derajat. Jadi gambar udah pasti begini ya. Nah, langkah pertama kita akan cari dulu ya luas segitiga untuk OP1 P2 ya. Kita akan cari. Nah, diketahui dari soal ini adalah OP1 itu 24 panjangnya. Jadi kita bisa membuatnya yaitu dengan memakai perbandingan segitiga ya, biar gampang. Boleh pakai trigonometri, tapi kita bisa memakai perbandingan segitiga aja yang gampang. Jadi misalnya kita buat ini ada segitiga, siku-siku di sini dan sudut ini 60 30. Depan 30 itu berarti perbandingannya 1 dan yang sisi miringnya 2, ininya akar 3. Nah, ini udah pasti begini ya. Waktu SMP kita udah pernah belajar tentang bagian bab segitiga seperti itu. Nah, untuk di gambar juga sama. Ini kita buat P1 P2-nya itu 1 ya, P1O-nya itu 2 karena depan siku-siku dan depan 60 derajat itu adalah akar 3. Jadi, kalau kita cari untuk ukuran-ukurannya, jadi kita mencarinya langkah pertama yaitu kita cari segitiganya P1 P2 ya. Kita lihat segitiga gedenya ya. Nah, di dalam segitiga ini kita cari dulu P1 sampai P2. Kalau misalnya P1-nya itu 24, berarti kan perbandingannya kan dia 2 ya. Berarti P1 P2-nya itu 1/2-nya, ya kan? Perbandingannya kelihatan ya. Dan untuk OP2-nya itu berarti kita tinggal tambahin akar 3 aja dari P1 P2-nya. Karena perbandingannya 1 sama akar 3. Oke ya, OP2-nya dapat ya, langsung 12 akar 3 ya. Nah, jadi luas segitiganya itu setengah dikali alasnya adalah 12 dan tingginya akar 3. Nanti kita hitung ya. Jadi perbandingan sisi-sisinya boleh kita pakai rumus trigonometri, pakai sin atau pakai cos juga boleh ya. Nah, selanjutnya kita akan cari lagi untuk yang luas segitiga yang kedua, yaitu segitiganya OP2 P3 ya. Nah, perbandingannya kita perhatikan lagi. Di depan 30 derajat perbandingan tetap 1 ya. Sama ya. Dan kalau kita buat lagi nih seperti ini. Ini gambarnya kita buat sama seperti di bangun aslinya yaitu O P2 P3. Di sini P3-nya, ini O dan ini P2-nya. Ukurannya yang ini 30 sudutnya ya, ini 60. Panjangnya berarti berapa nih yang untuk ini nih. Kita coba OP2-nya tadi 12 akar 3. Terus P3-nya itu kan 2 kali lipatnya nih. Ya, ini perbandingannya 1 ya.
Kalau ini 2 depan miring, ini akar 3 sisanya. Berarti yang P2 P3 setengahnya lagi ya kan? Karena perbandingannya 1:2. Jadi setengahnya dari 12 akar 3 ya kan? Jadi ingat ya, P2 P3-nya itu 1/2-nya dari O P2. Oke ya. Jadi setengah dari 12 akar 3 itu jadinya 6 akar 3. Nah, untuk O P3-nya ingat ya, perbandingan di akar 3. Jadi tinggal P2 kali P2 P3-nya kan 1 nih. Ya, jadi tinggal tambahin akar 3 aja. Jadi jawabannya akar 3 itu 3 ya. 3 kali 6 jadi 18. Nah, setelah kita dapat ini, kita cari lagi luasnya, yaitu rumusnya adalah alas kaki tinggi bagi 2 ya. Jadi kita masukkan luasnya sama dengan alasnya itu yang P2 P3 itu ya, yaitu 6 akar 3 dikali tingginya itu yang O P3 ya, yang 18 ya. Nah, hasilnya kita hitung 54 akar 3 ya. Oke ya. Nah, setelah kita dapatkan segitiga 2 biji aja, kita udah cukup nih. Jadi kita bisa mencari polanya ya. Nah, polanya yang pertama itu adalah 72 akar 3 dan yang keduanya itu 54 akar 3 sebagai suku kedua. Ini kita memakai deret geometri ya. Jadi kita cari A-nya 72 akar 3. Rasionya itu dengan perbandingan U2 banding U1. Ini sebagai U1-nya, ini sebagai U2-nya. Jadi 54 akar 3 dibagi dengan 72 akar 3. Ini bisa dicoret, jadi kita kecilin hasilnya ya. Yaitu hasilnya 6/9 ya. Oke ya, kita kecilin dulu ya. Nah, selanjutnya kita cari rumusnya X tak terhingga itu. Rumusnya adalah A/1-R ya. Karena segitiganya itu makin lama makin mengecil jadi sampai tak terhingga kita anggap gitu ya, maksudnya begitu. Nah, kita akan mencari jumlah luas segitiga yang tak terhingga itu ya. Nah, kita masukin data-datanya, hasilnya kita dapatkan segini. Oke ya. Nah, jangan lupa untuk di like dan di share. Supaya nggak lupa dengan channel ini, silahkan di subscribe. Di akhir video juga ada soal-soal lainnya. Oke.